XL7 tipe Alpha ini sudah ada door child lock-nya ya. Jadi aman untuk anak-anak. Jadi anak-anak nggak bisa buka pintu dari dalam, tapi kita bisa buka pintunya dari luar. Itu bisa dinonaktifkan ya. Ini untuk desain door trimnya. Ini ada pengaturan central lock, pengaturan penguncian kaca, dan ini untuk pengaturan lipat kaca spion, dan ini pengaturan kaca spionnya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya XL7 Alpha. Ini untuk tipe setirnya dia sudah di shape ya, dan sudah dilapisi oleh kulit. Di sini ada pengaturan Bluetooth, untuk angkat ataupun matikan telepon sudah ada. Ini untuk pengaturan musik yang terhubung di sini, di head unitnya. Ada mute-nya juga, ada pindah kiri kanannya ataupun volume atas bawahnya juga ada. Nah, jelas ya. Lalu kita ke sebelah sini. Nah, di sini untuk XL7 lampu besarnya sudah bisa diatur ya, tinggi rendahnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah fitur untuk pengaturan tinggi rendah lampunya. Karena kan biasanya kalau kita posisi tanjakan nih, lampu agak ngangkat ya. Dengan pengaturan ini kita lampu bisa agak diturunkan supaya kita masih tetap bisa ngelihat jalanan ini kondisinya seperti apa sih gitu. Nah, untuk yang ini adalah ESP, Electronic Stability Program. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi berkendara nih di turunan atau di tanjakan yang curam ataupun di belokan yang cukup menukik gitu ya, dengan ESP ini dia bisa menstabilkan pengereman. Jadi setirnya teman-teman itu tidak akan oversteer gitu, nggak akan banting setir gitu, tetap stabil. Nah, kalau ini untuk pengaturan on off dari sensor parkirnya, kalau saran aku sih tetap dinyalain terus ya, karena kan kita pasti butuhkan untuk sensor parkir. Nah, ini untuk XL7 dia mesinnya sudah start stop engine ya, sudah menggunakan smart key juga. Jadi kalian nggak usah khawatir nih XL7 kira-kira mesinnya udah mesin terbaru atau enggak sih, udah start stop engine atau enggak sih. Sudah start stop engine ya teman-teman. Lalu kita pindah ke sebelah sini. Nah, untuk di XL7 dia sudah ada pendinginan minumannya ya, ventilasi cup holdernya. Ini belum ada loh teman-teman di kompetitornya yang sudah punya ventilasi cup holder. Jadi kalau misalkan teman-teman perjalanan jauh pengen minuman dingin, tinggal taruh sini aja, minumannya bisa dingin. Mantap kan? Belum ada satupun kompetitor yang punya, hanya ada di R3 dan XL7 miliknya Suzuki. Untuk transmisinya sendiri ini ada pilihan matic dan manual ya. Jadi sesuai kebutuhan kalian mau matic atau manual bisa. Dan untuk AC-nya sendiri ini sudah auto climate ya. Jadi untuk suhunya bisa disesuaikan, dia bisa ngatur sendiri menyesuaikan suhu di dalam kabin. Apakah panas ataukah sudah cukup dingin, dan suhu di luar kabin tidak akan mempengaruhi suhu di dalam kabin. Nah, ini untuk head unitnya. Head unitnya pun sudah bisa langsung connect ya. Nah, bisa langsung mirroring ke handphone, ke Android. Jadi untuk kalian yang punya anak kecil atau misalkan gak mau repot, yang di belakang pengen pindah-pindah fitur di head unitnya, itu bisa langsung dari handphone. Oke. Nah, ini untuk listnya. Di sini juga sudah ada armrestnya, udah ada konsol boxnya buat taruh-taruh karcis, ataupun misalkan teman-teman mau taruh uang receh bisa di sini ya. Dan ini dia
salah satu fitur yang dimiliki oleh XL7 dan tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya. Sekelas mobil LMPV, XL7 sudah menyediakan fitur kamera di dalam spion dalamnya. Belum ada yang punya loh teman-teman. Ini sudah mirror ya, jadi dia bisa ngerekam kejadian dari depan ataupun belakang. Dan kalaupun misalkan gak mau diaktifkan, kameranya bisa di off kan, bisa. Nanti kita coba ya cara kerjanya. Oke. Sekarang aku mau hidupin mesinnya. Ini kuncinya untuk XL7. Kita hidupkan mesinnya teman-teman. Wah, untuk suaranya halus banget ya. Suara mesinnya benar-benar halus. Nah, ini dia. Kita lagi menggunakan kamera belakang. Ini kamera depannya. Bisa kita rekam juga, bisa kita hapus juga. Ini keren sih. Karena mobil lain yang sekelas mobil XL7 itu belum ada yang punya. Dengan harga di bawah 300 jutaan aja loh guys. Kalian bisa cek. Mobil-mobil yang sudah punya mirror seperti ini pasti harganya mahal. Tapi di XL7 dengan harga yang murah, kalian bisa punya fitur sekeren ini. Keren banget. Oke. L7 pun untuk bangku pengemudinya dia sudah ada adjusternya ya. Jadi fungsinya untuk naikin atau merendahkan dari bangkunya ini. Lalu untuk pengaturan ini untuk buka tangki bensin. Di sini juga ada untuk penyimpanan koin ataupun kartunya. Untuk buka kap mesin di sebelah sini. Oke, kita pindah ke bangku tengah. Come on. Oke, sekarang kita sudah ada di baris kedua dari mobil XL7 ini. XL7 sudah double blower ya. Sudah double blower. Di belakang sini juga ada untuk ngecas ya, jadi nggak akan rebutan sama penumpang depan. Kalau misalkan penumpang tengah ataupun baris belakang mau ngecas, jadi aman. XL7 ini pun sudah dilengkapi dengan 2 airbag di baris depan, pengemudi dan penumpang, jadi aman. Dan masing-masing di setiap pintunya ini XL7 sudah dilengkapi dengan side impact beam, jadi semacam baja gitu. Jadi kalau misalkan ada insiden dari samping, tidak akan menghantam penumpang di dalam, tapi dia menghantam dulu bajanya, jadi aman banget guys. Selain mirror yang ada di dalam kabin atau misalkan ada di dalam spion dalam, dia juga sudah dilengkapi dengan kamera parkir belakang. Dan sensor parkirnya pun sudah ada ya. Kita buka bagasinya. Luas gak sih? Bagasinya luas ya teman-teman. Nah, ini untuk bangku tengahnya sudah bangku belakangnya sudah rata lantai. Dongkraknya ada di dalam sini. Sangat-sangat aman dan rapi ya. Sudah ada penyimpanan minuman juga di sisi kanan dan sisi kiri penumpang belakang. Lalu ini hardcovernya juga bisa diangkat, bisa dicopot ataupun dipasang sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk ban serepnya di sini, nanti menggunakan toolsnya diputar, dia langsung turun dari bawah. Dan yang paling uniknya lagi, di bangku penumpang belakang ini kita ada 3 reclining ya. Jadi penumpang belakang tidak akan kepegelan walaupun perjalanan panjang. Posisi pertama seperti ini, posisi kedua, dan ini yang terakhir posisi ketiga. Dan XL7 ini lampu belakangnya sudah menggunakan LED ya.
Dia sudah ada LED, sudah ada list chrome-nya, sudah ada spoilernya juga. Dan untuk all tipe ini sudah ada roof rail-nya juga ya. Dan khusus untuk tipe Alfa sudah include dengan talang airnya. Garnish side-nya juga sudah ada ya, yang di bawah ini. Lalu untuk bannya sudah menggunakan ring 16 195/60. Ini untuk tampilan lampu dari XL7. Dia sudah menggunakan bulb LED headlamp ya, dengan lampu siang harinya juga sudah ada, fog lampnya juga sudah ada. Jadi sudah lengkap, sudah bagus untuk pencahayaannya. Dan ini tampilan mesin dari XL7. XL7 ini 1500 cc dengan tipe mesin K15B dari Suzuki. Sudah ada peredamnya juga. Dan untuk teknologi bodinya sudah menggunakan tech body teknologi ya. Jadi dia kokoh, ringan, dan untuk bodinya pun sudah menggunakan peredam suara. Jadi untuk suara dari luar itu bisingnya akan benar-benar diminimalisir. Dia juga sudah menggunakan hardtech, sudah ABS, sudah ABD, dia juga sudah immobilizer, sudah hill hold control juga untuk tipe Matic-nya. Jadi untuk fiturnya ini benar-benar sudah lengkap banget sih guys. Nah itu tadi kita sudah simak fitur dari XL7 tipe Alfa. Dan sekarang juga aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyain. Kak, gimana sih untuk proses pengajuan kredit dari XL7 Alfa ini? Simak terus videonya, akan aku bahas selanjutnya. Thank you.